Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam makar, baik makar dari pasangan hidup, makar dari teman, makar dari keluarga, maupun makar-makar dari yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, berikan keteguhan hati, dan berikan ganjaran karena telah sabar dalam menjalani bersakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat satu bilah membuat hari ini Al-Fakir akan membabar satu bilah pusaka khas Tegal, yaitu pusaka jimatan, di mana pusaka itu memang dibuat khusus untuk keperluan khusus, yaitu untuk sebagai piandal. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, pusaka, kalau kita bicara tentang pusaka khas Tegal, pasti sahabat Pusaka Jawa sudah tahu, yaitu klewer. Klewer sendiri miturut wong kuna, miturut wong tua-tua Tegal, artinya nglewer, artinya narik. Jarene saya tanyakan kepada orang-orang tua yang punya klewer, klewer artinya apa sih? Klewer asal sing nglewer, narik, geret, ya gitu. Oh gitu, iya. Dan klewer ini mempunyai keistimewaan khusus, yaitu perpaduan antara lingga dan yoni, ya. Dan memang klewer lebih banyak diciptakan untuk daya tua, pengasihan, pelet, dan lain sebagainya, dan kerezekian. Nah, klewer yang saya akan babar adalah klewer yang cukup istimewa. Kenapa? Dari pamornya pun istimewa, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, coba anda bisa lihat, ya, anda bisa melihat dari penampilan fisiknya. Nah, ini di tengah ini ada motif atau sketsa. Nah, saya kedepankan ke depan kamera. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, ini sudah diwarangin, ya sahabat Pusaka Jawa, baru tadi malam saya ambil. Nah, ini kalau orang Jawa Timur mungkin bilang ini adalah pamor tambal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi kalau untuk orang Tegal Brebes, ini namanya ketip. Ya, kita ketahui ada yang namanya pusaka Surahman ketip yang bentuknya kayak koin. Nah, karena ini pembuatannya lebih ke daerah Tegal, ya. Jadi ini bisa dikategorikan adalah ini klewer godong suruh ketip, ya. Nah, sedangkan kalau dari kita cermati dari pamor, ya, ini mungkin ikutnya pamor tambal, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, nanti kita jelaskan makna filosofi satu persatu. Kita ketahui klewer ini perpaduan antara, ya, antara ini adalah alat kelamin laki-laki, dan yang di tengah ini adalah sebagai wewadi alat kelamin perempuan. Jadi dari sini sahabat Pusaka Jawa, ini kan berlubang tembus sampai ke tengah sini. Biasanya untuk cara pemakaiannya adalah, biasanya gak saya jabarkan dulu lah. Pemakaiannya bisa untuk dibawa langsung, bisa juga untuk yang dengan target khusus, ya, dengan target khusus, dengan rambut
masukkan ke sini, tembuskan ke sini, diikitkan. Kemudian nanti dengan cara memegang klewer ini, dengan mengheningkan cipta, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, fokuskan kepada sasarannya. Namanya siapa? Kalau tahu namanya, kalau tidak tahu ya sudah. Itu ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini adalah perpaduan antara lingga dan yoni, ya, perpaduan antara laki-laki dan perempuan, di mana sudah kodratnya manusia adalah untuk berkembang biak. Nah, dengan cara berkembang biak adalah dengan perpadunya antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kita bisa pahami agar kita bisa hidup kita ada keturunannya, ya. Jadi kita mempunyai keturunan. Kemudian ada yang namanya satu keseimbangan, ada namanya satu kenyamanan, ada satu yang namanya keharmonisan. Jadi klewer sendiri mempunyai makna untuk menarik, geret artinya memaksa, nariknya narik paksa, ini menarik paksa, ya. Jadi klewer itu adalah maknanya adalah ngelewer atau geret, menarik paksa, sahabat pusaka, menarik paksa apa yang kita inginkan, tentunya dengan tujuan khusus, di mana klewer sendiri mempunyai tuah sendiri adalah sebagai untuk pengasihan, bahkan sampai ke pelet dan juga untuk kerezekian, ya. Jadi seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita pahami tentang makna godong suruh. Karena klewer banyak, ada yang godong kantil, godong suruh. Bahkan nanti saya akan babar klewer yang istimewa lagi, ya. Nah, klewer godong suruh, kita ketahui daun suruh mempunyai banyak fungsi. Ya, daun suruh di kehidupan manusia bisa untuk menurunkan darah tinggi, ya kan? Kalau kita minum direbus, kemudian suruh juga bisa untuk menyumpal. Kalau kita mimisan, ya, ditaruh di sini daunnya. Jadi daun suruh juga bisa untuk dimasak. Artinya begini, kenapa kok leluhur kita memakai daun suruh? Karena daun suruh mempunyai berbagai macam manfaat. Jadi besar harapannya dengan pusaka di bentuk daun suruh mempunyai berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pucukan bilanya. Ini adalah Anggabah Kopong. Pucukan bila banyak, ada Anggabah Kopong, ada Nugi Pinetet, ada Yujen, ada Ambu Tutumo, ya, ada kemudian Ngudup Gambir, ada Ngumyang, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari pamor ketip. Pamor ketip sering dihubungkan dengan kerezekian atau kekayaan, sahabat Pusaka Jawa, karena ini melambangkan koin. Orang dulu kan ketip-ketip gobok, koin gobok gitu, ya, yang dari Cina biasanya, ke koin-koin gobok itu. Nah, lambangnya seperti itu. Dengan harapan ketika sang empu dengan melambangkan bulatan-bulatan seperti koin mata uang ini, si pemilik itu didatangi oleh rezeki dan berlimpah dengan harta. Mungkin kalau untuk wilayah Tegal, Brebes, Pekalongan, Pemalang pasti akan tahu yang namanya Surahman Ketip, di mana rata-rata orang-orang dulu itu mencari, entah itu yang bos-bos batik, entah itu bos-bos warteg, ataupun pengusaha-pengusaha yang lain. Karena mereka meyakini dengan memiliki pusaka berpamor ketip, mereka akan didatangi oleh rezeki, dipermudah rezekinya, dan juga berkelimpahan dan bisa tersimpan dengan bagus. Kadang ada orang yang mendapatkan rezeki yang banyak tapi boros. Nah, jadi dengan lambang pamor ketip ini kita tidak kekurangan materi. Makna simboliknya kita tidak kekurangan materi, uang datang dengan sendirinya. Bahasanya seperti itu. Ya, jadi ini lebih ke kuat bandan. Artinya untuk bakat menjadi orang kaya, hampir sama dengan kayak udan mas tuahnya, seperti itu, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, tidak asing kalau tidak asing kalau kita bicara tentang klewer, ya. Klewer dulu, zaman dulu almarhum Pak Unus, ya, Pak Unus itu
jos, istrinya sampai berapa ya, aduh saya jangan sebutkan, pokoknya ada lah, anaknya pun masih ada, ya kan. Dia itu jos sekali, umur 90 aja istrinya muda. Istrinya berapa ya, selisih jauh sekali lah. Ya jadi begitu sahabat Pusaka Jawa. Dan dulu waktu ditanyakan dulu juga Pak Unus jawabannya seperti itu. Klewer apa sih? Klewer itu artinya ngelewer atau narik, geret paksa, narik paksa. Jadi dengan mudah-mudahan dengan ageman atau jimatan klewer ini kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan memaksa. Walaupun orang itu tidak mau tapi bisa jadi mau. Mudah-mudahan kan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ya ini besinya cukup hitam kebiruan. Ya, besinya hitam kebiruan seperti besi karangkijang. Kalau kita bicara tentang besi karangkijang, tua atau angsarnya ampuh dan dingin. Ya, tua atau angsarnya ampuh dan dingin. Artinya kalau bicara ampuh dan dingin berarti ya sinergi dengan doa-doa dan harapan dari sang empu. Seperti itu. Ya. Dingin artinya tidak berangasan, panas. Ya seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari klewer, godong suruh, pamor ketip ini adalah ya nanti dulu kita bahas dulu tentang kalau orang Jawa Timur bilang pamor tambal. Nah ini kalau kita bicara makna filosofi dari pamor tambal adalah menambal, ya menutup kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi terserah sahabat Pusaka Jawa mau ikut yang mana, ya kan? Karena kadang pemahaman orang kan beda-beda. Saya jelaskan di dua versi. Pertama versi Tegal, Brebes, Pemalang ini pamor ketip. Tapi kalau daerah Jawa Timur, Solo, Jogja ini ikutnya pamor tambal. Nah ini saya jelaskan tentang makna filosofi dari pamor tambal. Pamor tambal adalah untuk menutup segala kekurangan kita. Artinya setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Nah dengan adanya pamor tambal, doa dari sang empu maupun sang pemesan awal pamor ini adalah agar si pemilik itu tidak terlihat kekurangannya. Kalaupun ketahuan kekurangannya pun orang pun memaklumi, ya wis lah singarane menung saya wajar. Ya kan, pasti ada kekurangannya. Seperti itu. Jadi pamor tambal lebih ke arah untuk agar kita terlihat sempurna di mata orang lain. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum makna secara keseluruhan dari makna filosofi pamor tambal atau pamor ketip ini, klewer godong suruh adalah agar kita menjadi orang yang bermanfaat, banyak manfaatnya. Kemudian segala urusan kita, baik rezekian, urusan yang lainnya, urusan orang mengasihi kita. Jadi orang lebih banyak mengasihi kita karena tua atau angsa dari klewer adalah untuk pengasihan, bahkan untuk pelet dan juga untuk rezekian. Di sini ada pamor ketip agar kita menjadi orang yang kaya. Jadi harapannya agar kita terlihat sempurna di mata orang, karena orang pamor tambal kan menutup kekurangannya. Nah kalau bicara pamor ketip adalah untuk supaya kita bandane kumpul menjadi orang kaya, ya. Kemudian juga kita bermanfaat bagi orang lain. Nanti setelah kita menjadi orang kaya, kita bisa bermanfaat seperti layaknya godong suruh. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kita diberikan keharmonisan. Keharmonisan banyak, baik di rumah tangga, baik di lingkungan sosial yang lainnya. Ya. Jadi ini cocoknya buat siapa Mas? Cocoknya buat orang yang membutuhkan apa yang saya sampaikan. Karena di sini ada doa-doa untuk kerezekian, kuat badan, jadi orang kaya, didekati oleh rezeki, dan juga kemudian juga pengasihannya jalan agar banyak orang sayang kepada kita. Kita punya kekurangan terlihat sempurna, tidak. Kalaupun tahu kekurangan kita ya kita orang memaafkan kita, ya alilis maafuan bisa wajar lah, ya kan, dimaklumi seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah dari saya itu saja sahabat Pusaka. Saya kira cukup pembabaran saya tentang jimatan klewer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa cepat dipahami ya. Dan ini adalah hari-hari yang berkah di awal tahun awal tahun Hijriah ini, di bulan Suro ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya, didatangkan segala macam rezeki, kebaikan selalu memberkati kita ya, seperti itu.
Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.